Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romario Faria dari kelas 4 Universitas Gunadarma. Di sini saya akan menjelaskan atau men-tracing algoritma summation hypercube SIMD. Berikut ini adalah contoh algoritma summation hypercube SIMD yang di sini mempunyai parameter n. N itu adalah angka yang akan dijumlah. P ini adalah prosesor. Di sini kita juga mempunyai variabel global. Variabel global kita tandai dengan J. Variabel lokal ditandai dengan local set size, local value, sum, dan TMP. Di sini terdapat 3 buah perulangan algoritma yang kita bahas nanti. Seperti kita lihat di gambar ini adalah model hypercube SIMD. Hypercube SIMD yang dimana prosesornya itu berjumlah 16 dan banyak data yang akan kita masukkan ke prosesor berjumlah 18. Di sini adalah urutan datanya. 6, min 4, 19 sampai dengan 18. Kita lihat di sini. Ini titik-titik ini adalah prosesornya. Prosesor P0, P1, P2, P3 sampai dengan P16. Pada data yang akan kita punya, data yang pertama 6 akan dimasukkan ke prosesor P0. Min 4 akan dimasukkan ke prosesor P1. Berikut sampai dengan prosesor 16. Karena di sini kita hanya mempunyai 16 buah prosesor dan mempunyai banyak data 18, maka setiap 2 buah prosesor yang terakhir, yang kelebihan ini akan kita masukkan ke prosesor yang paling awal. Prosesor yang paling awal, contohnya 17 kita akan masukkan ke prosesor P0 dan 18 akan kita masukkan ke prosesor P1. Nah, ini adalah bagian dari listing program sebelumnya, yang dimana untuk semua for all prosesor, yang dimana prosesor lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan P atau 16 kurang 1 adalah 15. Maka jika prosesor lebih kecil dari N mod P di sini adalah 2, maka local set size-nya yaitu 18 N per P, 18 dibagi 16, nilainya ini adalah 1,125. Coba kita lihat dari tabel berikut, contohnya P0 kita masukkan ke sini. Jika prosesor 0 nilainya kurang dari N mod P2, maka benar. Maka local size di sini kita masukkan adalah 2, dibulatkan menjadi 2. Maka hasil berikut adalah 2. Coba kita masukkan prosesor 1. Prosesor 1, if prosesor 1 P1 nilainya kurang dari 2, maka benar. Maka local set size-nya menjadi 2. Adapun dengan lokal atau prosesor P2 di sini kita masukkan ke algoritma berikut. Jika P2 lebih kecil daripada 2, maka bernilai salah. Jika salah, maka akan lanjut ke listing sebelah sini. Maka local set size N per P nilainya dibulatkan menjadi ke bawah, yaitu menjadi 1.
Dan adapun cara kerja untuk mencari local set size P3 sampai dengan P15 adalah sama seperti dengan P2 bernilai 1. Nah, di sini sum berikut nilainya adalah 0. Maka nilai dari P0 sampai dengan P15 untuk yang sum bernilai 0 semua. Setelah mendapatkan nilai dari local set size dan sum, sekarang kita akan mencari nilai dari local value 1, local value 2. Di sini terdapat sebuah kalimat local value didapatkan dari isi data yang terdapat pada masing-masing prosesor. Dan nilai sum diperoleh dari nilai sum lama ditambah dengan nilai local value. Jika prosesor memiliki lebih dari satu local value, maka sum adalah hasil jumlah semua local value pada proses tersebut. Seperti kita lihat sebelumnya dari gambar model Hypercube SIMD, di mana semua prosesor ini mempunyai sebuah data masing-masing. Nah, dan juga ada dua prosesor yang mempunyai dua buah data, yaitu prosesor P0 dan P1. Di sini nilai dari P0 prosesor 0 adalah 6 dan 17. Maka di sini kita mengisi local value 1 6 dan local value 2 untuk P0 17. Dan adapun nilai dari local value untuk prosesor P1 bernilai min 4 dan nilai local value 2 untuk P2 ada 18. Di P2, karena P2 hanya mempunyai nilai 19 dan tidak mempunyai local value 2 seperti prosesor P0 dan P1, maka di sini bernilai 0. Dan juga untuk nilai local value 2 prosesor 3 sampai dengan prosesor 15 bernilai 0 karena hanya mempunyai satu buah nilai. Di sini sum bernilai 23 didapat dari perjumlahan dari local value 1 dan 2. Sebagai contohnya untuk P0 6 dan 17, maka setelah dijumlahkan hasilnya 23. P1 pun sama berikut, dan P2 hanya mempunyai local value 1 yaitu 19, maka langsung dimasukkan ke nilai sum di bawahnya yaitu 19. Aturannya sama seperti 3 buah prosesor ini, maka hanya dijumlahkan sampai dengan prosesor 15. Berikut ini adalah listing kedua, perulangan kedua, yaitu for J log P, maksudnya P di sini adalah 16, maka log 16 adalah 4. 4 kurang 1 sama dengan 3. Down to 0, maksudnya di sini 3 menuju 0. Maka nilainya 3, 2, 1, 0. For all prosesor, yang dimana prosesor nilai indeksnya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 3. Maka if I lebih kecil dari 2 pangkat J. Coba kita lihat dari nilai P0, coba kita masukkan if 0
nilainya lebih kecil dari 2 pangkat 3, 8. Benar. Maka nilai TMP-nya I plus 2 pangkat 3 dot sum. Coba kita lihat aturan di samping ini. Nilai TMP adalah nilai yang didapatkan dari rumus I2 pangkat J. I2 pangkat 3. Karena I sama dengan 3, maka untuk nilai TMP yang ada di P0, 0 plus 8 dot sum. Maksudnya adalah nilai dari sum yang ada di P8 yaitu 10. Nilai sum yang ada di P8 yaitu 10. Di P8 10. Kita masukkan ke nilai 10. Coba kita masukkan lagi nilai dari prosesor 1. If 1 lebih kecil 2 pangkat 3 atau 8, benar. Maka I tadi 1 plus 8, 9. Maka nilai dari prosesor 1, 1 plus 8, 9 dot sum. Maka kita akan melihat prosesor P9 nilainya min 3. Maka prosesor P1 bernilai min 3. Berikut langkahnya sama sampai dengan P7. Dan adapun dengan P8 hingga P15 tidak memiliki nilai TMP karena tidak sesuai dengan syarat yang terdapat pada algoritma, yaitu indeks harus kecil lebih dari 8. Maka P8 sampai dengan 15, maka nilainya akan 0. Dan setelah mendapatkan nilai dari J sama dengan 3, maka di sini langsung kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai sum. Contohnya untuk prosesor 6, P3 23 ditambah 10 menjadi 33. Dan untuk prosesor 1, min 3 ditambah dengan 14. Hasilnya 11. Dan sampai dengan P15 hanya ditambahkan saja nilai sum dengan TMP-nya. Dan untuk J2 kita baca di catatan berikut. Nilai TMP adalah nilai yang didapatkan dari rumus I plus 2 pangkat J. 2 pangkat J. Di sini J ini kita ganti dengan 2, maka 4. Maka 4. Kita lihat contoh dari P0. Di sini min 9 didapatkan dari listing program berikut. Contohnya untuk P0. P0 0 lebih kecil dari 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 0 lebih kecil dari 4. Benar. Maka I 0 plus 2 pangkat 2, 4. 4 dot sum. Maksudnya di sini kita melihat sum 4. Sum dari prosesor 4. Sum dari prosesor 4 bernilai min 9. Maka kita masukkan ke min 9. Maksud saya ke prosesor 0. Maka di sini bernilai min 9. Adapun dengan P1 ini didapatkan dari listing program berikut. Contohnya P1. 1 lebih kecil dari 4. Maka TMP 1 plus 4 sama dengan 5.
dot sum. Maksudnya di sini kita lihat dari nilai dari sum dari prosesor 5. Prosesor 5 bernilai 1 dan masukkan nilainya ke prosesor 1, yaitu 1. Kita lihat di sini terdapat 0. Karena 0 di sini karena P4 hingga P15 tidak memiliki nilai TMP karena tidak sesuai dengan syarat yang terdapat pada algoritma, yaitu indeks harus lebih kecil dari 4. Maka nilai dari P4 sampai dengan P15 bernilai 0. Sama seperti sebelumnya, ini hanya tinggal dijumlahkan saja antara sum dengan TMP. Contohnya untuk prosesor 0, P3 dijumlahkan maksud saya 23 plus min 9 bernilai 14. 14 ditambah 1, 15. Dan berikutnya sampai dengan P15. Sekarang kita mencari J sama dengan 1. Kita lihat catatan. Nilai TMP adalah nilai yang didapatkan dari rumus I ditambah 2 pangkat J, yaitu bernilai 1. Maka I plus 2 pangkat 1. Karena I adalah 1, maka untuk nilai TMP yang ada pada P0, kita lihat P0, 19 didapatkan dari listing kode berikut. Contohnya untuk prosesor 0, if 0 kurang dari 2 pangkat 1 benar, maka sama langkahnya yaitu 0 ditambah dengan 2 dot sum. Kita lihat nilai sum dari P2. Nilai sum dari P2 adalah 19. Maka nilai ini dimasukkan ke P0, yaitu 19. Dan adapun nilai TMP dari P1 adalah 2 didapatkan sama seperti P0. 1 lebih kecil dari 2, maka TMP I plus 2 sama dengan 3. Maka dilihat dari sum 3. Dilihat nilai sum yang ada di P3. P3 bernilai 2, maka akan dimasukkan ke prosesor P1, yaitu 2. Dan pada P2 hingga P15 tidak memiliki nilai TMP karena tidak sesuai dengan syarat yang terdapat pada logaritma yang indeks harus lebih kecil dari 2, maka bernilai 0. Sampai dengan P15. Nilai sumnya ini sama seperti tadi, dijumlahkan nilai sum dengan TMP 23 ditambahkan 19 hasilnya 42. Dan sampai dengan P15 hasilnya cuman ditambahkan saja. Sekarang untuk J sama dengan 0. J sama dengan 0. Di sini nilai J-nya ada 0. Seperti kita lihat, nilai TMP dan nilai yang didapatkan dari rumus I ditambah 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 adalah 1. Maka langsung saja kita masukkan contohnya prosesor 0. If 0 lebih kecil dari 2 pangkat 0 yang bernilai 1. Jadi 0 lebih kecil daripada 1. Benar. Maka dimasukkan langsung 0 plus 1. 0 plus 1 sama dengan titik sum dot sum. Jadi kita langsung melihat nilai sum yang ada di prosesor 1. Nilai sum di prosesor 1 itu 14, maka kita masukkan ke prosesor 0 maksud saya, bernilai 14. Pada P1 hingga P15 tidak memiliki nilai TMP karena tidak sesuai dengan syarat yang terdapat pada algoritma, yaitu indeks harus lebih kecil dari 1. Contohnya P1. P1
if 1 lebih kecil dari 1. Salah, maka proses tidak dikerjakan dan nilainya 0. Begitupun dengan prosesor P1, P2 sampai dengan P15, nilainya 0. Sama seperti tadi, hanya dijumlahkan untuk mendapatkan nilai sum, yaitu 23 ditambah 14, 37, 14 ditambah 0, 14 sampai dengan P15. Berikut penjelasan saya tentang algoritma summation hypercube SIMD. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.